Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang Jumat rahmatullah, sejenak marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas rahmat taufik serta hidayah dari Allah, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki mendatangi dari awal sebelum dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Allah. Dan bisa jadi di antara kita sudah mengawali pagi ini dengan bangun di awal pagi, bersujud kepada Allah, kemudian lanjutkan datang sholat subuh ke masjid, dengan sebelumnya sholat qobliyah dua rakaat yang insya Allah dan dijanjikan oleh Allah adalah kebaikannya seimbang dengan dunia dan sini. Dan bangun dengan rasa sehat, ada yang dimakan, bisa sarapan dengan keluarga dan anak, maka nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan? Sampai Allah mengatakan, menyampaikan 31 dari surat Al-Rahman, Fabi ayyi ala, maka nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan? Betapa banyak nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut. Hadirin Jumat rahmatullah, waktu yang singkat ini saya ingin menasihati khususnya pada diri saya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan ketakwaan yang benar, yang sejati, yaitu ada perasaan takut apabila kita meninggalkan perintah Allah, dan perasaan takut akan dimurkai Allah ketika kita mengerjakan yang diharamkan Allah kita. Mudah-mudahan dengan sholat Jumat ini dan sholat yang kita jaga ini dapat meningkatkan ketakwaan kita, yang akan berdampak bagi kita, bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Sudah juga rahmatullah, kita ingat dalam surat Az-Zariyat ayat 5, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan kuncinya kita harus tahu apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Ketika ketakwaan itu ada, setelah ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala Allah, insya Allah kebahagiaan dunia dan di akhirat akan kita capai. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah untuk meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, berilah kami kebahagiaan dunia dan nanti kebahagiaan di akhirat. Ini yang sering kita minta pada saat
di pintu Ka'bah. Banyak orang terdahulu ketika tawaf itu meminta dunia, kemudian diingatkan, jangan mintalah juga untuk akhirat dan lebih baik. Pertanyaannya sekarang, ketika kita sudah beribadah, ketika kita sudah melakukan perintah Allah, kenapa hati ini masih kosong buat kita? Kenapa kita masih bisa melakukan naudzubillah perbuatan dosa? Kenapa kita masih bisa meninggalkan perintah Allah? Tahu ini baik tapi kita tinggalkan. Pertanyaannya, jangan-jangan hati kita kotor, jangan-jangan jiwa kita kotor. Karena itulah Rasulullah menyampaikan, di dalam diri kami ada segumpal daging, yang mana apabila dia kotor jelek maka rusak. Namun sebaliknya apabila bersih maka bersihlah. Dan di mana kita bisa mendapatkan ayat Al-Quran yang seimbang dengan Rasulullah mengajak kita untuk membersihkan hati? Coba kita buka surat Al-Asr, bagaimana tadi di mukadimah saya bacakan, Al-Hamdulillah wa taqwa, dan intinya qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya. Kalimat inti di surat Az-Zam ini diawali dengan sumpah Allah dengan menyebut makhluknya. Tidak tanggung-tanggung. Kalau tadi ada di ayat ke-8, maka ayat 1 sampai ayat ke-7 itu Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha. Dan artinya aku bersumpah demi matahari dan sinarnya, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila menggilinya. Ini sumpah lagi, sumpah yang ketiga, wal nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Kemudian bersumpah lagi, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Bersumpah lagi ayat kelima, wassama'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Sumpah yang keenam, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Kemudian sumpah yang terakhir, wan nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta pencobaan-nya. Kemudian masuk ke intinya Allah mengikrarkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku mengilhamkan kepada hati kalian sifat fujur dan sifat takwa. Betapa agungnya Allah. Dalam hati kita diberikan sifat kejelekan dan sifat kebaikan. Namun rahman rahimnya Allah memberikan kunci jangan sampai kita dikotori oleh jiwa-jiwa yang kotor. Yaitu qad aflaha man zakkaha, Allah menyampaikan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Kemudian di ayat terakhir, di ayat ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori. Allah sangat dasar siksanya, namun rahman rahimnya Allah memberikan kunci jangan sampai kita lalai. Masalah muslimin rahimahullah, ketika kita sudah merasa sedih yang berlebihan, jangan-jangan hati kita sudah kotor, tidak yakin bahwa semua kotor itu dari Allah. Kadang-kadang kita khawatir, rasa khawatir yang mencemaskan. Seakan-akan kita tidak sadar bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang, kemudian kita menjadi begini, lebih baik.
Jangan-jangan kita kotor, kita takut ketemu dengan dia. Karena kita banyak bersalah. Tiba-tiba kita mau berangkat, buka pintu garasi, bertemu di depan rumah ada saudara kita mau berangkat, kita berhenti dulu, tidak berhenti. Jangan-jangan hati kita kotor. Ketika hati kita bersih, insya Allah kita akan bersenang bertemu dengan saudara kita. Ketika hati kita bersih, Pak, insya Allah apa yang kita keluarkan di mulut kita yang akan menyenangkan, yang akan membawa kebaikan. Tapi sebaliknya ketika kita kotor hati kita, ada jiwa-jiwa yang kotor yang sifat iri, dengki, sombong, biasa sombong ketika kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah. Apakah itu kendaraan baru misalnya? Tadinya bawa sepeda motor, naik mobil, kemudian ada rasa sombong, seakan-akan inilah aku berhasil. Kamu juga hati-hati. Ini tanda-tanda hati kita mulai kotor. Ketika itu ada, maka mudah setan itu memasuk dalam jiwa kita dan akan membuat jiwa-jiwa kotor yang lain. Dan pertanyaan sekarang, bagaimana menjaga hati agar bersih? Karena penting para jemaah ketika hati bersih, dengan istri kita bisa menunaikan hak dia kita penuhi dengan baik. Anak-anak kita penuhi dengan baik kewajiban yang ada dari kita. Dia yang punya hak, kita menjadi kewajiban kewajiban kita keluarkan dan dia senang tanpa mengecewakan. Ketika kita bisa melaksanakan seperti itu, insya Allah dalam rumah tangga itu ada perasaan yang bahagia senang, saling memberi, saling mendoakan. Inilah rahmat dari Allah. Tapi hati-hati ketika di sana tidak ada keharmonisan. Di dalam program kita sama dosen saling sukut, tidak ada saling menasihati dalam kebaikan, tidak ada saling mengalah, maka hati-hati. Kalau tidak, dia perbaiki akan menjadikan kehancuran bagi kita. Karena kalau saya mengajak kepada kita, maka diri kita dulu, bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, dan kita kepada Allah. Ya mukallibal qulub sabit ala diri. Ini ada di dalam kitab Tirmizi nomor 2140 kalau salah. Ya Allah yang membawa balikan hati, sabit ala diri. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada biasa. Kemudian ada ayat lain sering kita mendengar kalau kita biasa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, kepada kami bahwa yang benar terlihat jelas benar. Dan tidak seperti itu, kita minta ya Allah kita untuk kekuatan melakukan. Dan tunjukkanlah kepada saya bahwa itu terlihat salah tidak, dan kekuatan untuk menjalankan. Ada doa-doa. Atau kalau kita membuka bagaimana buku-buku nasihat Rasulullah pada Sayyidina Ali radhiyallahu Quran. Ya hayya qad bersama wa ta'ala dan jalal al-qadr. Ila nawi qawli biduri ma'rifat ya Allah. Ya Allah, cahaya hati kami dengan nur cahaya ma'rifat ya Allah. Selalu kita minta. Atau yang lebih sederhana, ketika kita sholat, kita harus sempurna dahulu dengan wudhu yang sempurna. Kemudian di situ ada, kita baca di Tirmizi nomor 55, doanya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang ahli taubat, dan jadikanlah ya Allah saya ahli yang mensucikan diri. Jadi adik-adik yang tidak hafal ini searching aja doa untuk di situ ada.
Bahkan kalau kita mau menyempurnakan, ada dari Umar bin Khattab, dia menyampaikan dari Rasulullah bahwa barang siapa membaca setelah wudhu menyempurnakannya itu dengan bacaan asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian doa tadi, ya, maka Allah akan memberikan, menjamin kita mendapatkan, boleh masuk di 8 pintu surga dan kita boleh memilikinya. Masya Allah. Ya. Jadi teringat kisah sahabat Nabi. Kita Rasulullah kenal dengan sahabat, kemudian dia berkata kepada sahabat, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Tapi tidak menyebutkan siapa dia, datanglah siapa. Kemudian besoknya menceritakan lagi, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Datang dia lagi, Rasul juga berpikir. Kemudian ketika kalian mencatat dia, mungkin kita tahu di sini. Ternyata kata kuncinya apa? Bukan ibadah yang paling dasar, bukan sedekahnya yang paling dasar, tapi hatinya bersih. Ketika dia tidur, mohon ampun, Rabbana ighfir lana. Tidak cukup dia mendoakan dirinya, ya Allah ampunkanlah saudara-saudaraku, ya Allah, saudara muslim wal muslimat. Ya Allah berikan maaf dia. Inilah kunci kebersihan jiwa. Manakala kita bisa memaafkan, insya Allah kita akan mudah apabila kita salah minta maaf. Tapi jangan sampai kalau kita tidak bisa memaafkan, jangan harap ketika kita salah minta maaf. Karena standar tertingginya itu adalah kita bisa memaafkan. Tetapi ketika kita bisa memaafkan, insya Allah jika kita salah, kita akan minta maaf. Itulah hati yang bersih. Karena kita selalu bermuasabah, minta kepada Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta ya qayyum, la ilaha illa subhanaka wa bihamdika. Tiap kali tiap malam berpikir muasabah, jangan-jangan saya ada sesuatu yang salah. Jangan ada orang yang saya kecewakan. Jangan ada orang yang terdolimi oleh saya. Jangan ada hak orang yang saya masih ada di saya. Itulah hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah bersihkan hati kita, Allah menjaga hati kita menjadi hati yang bersih. Karena besok ketika hari kiamat, harta yang sangat banyak itu dan anak-anak kita, lelaki kita yang bisa mendampingi kita, menjadi bodyguard kita, tidak akan berguna. Kecuali apa itu? Bisa kita baca di surat Az-Zumar ayat surat 51 ayat 88 dan ayat 89. Kecuali illa man adallahu biqawlin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang saleh dan bersih. Demikian wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum
وإلي تقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما تنصرنا القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.